Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan, menggambarkan mengenai bagaimana sejarah peradaban Tiongkok. Kita akan lihat dari 3 zaman, yaitu zaman klasik, zaman imperial, dan zaman modern. Seperti kita ketahui bahwa perjalanan panjang sejarah peradaban Cina ini merupakan serangkaian siklus ya, antara ada perpecahan, ada persatuan, ada perang, ada damai, ada penindasan dan kebebasan, dan yang paling terlihat adalah jatuhnya satu dinasti yang kemudian diikuti dengan bangkitnya dinasti berikutnya. Maka para sejarawan mengisahkan bahwa bangsa ini merupakan jajaran dinasti demi dinasti, yang sebetulnya juga ini sebagai cara pandang yang sangat khas Konfusianistik, yakni sejarah dilihat sebagai perjalanan sebuah keluarga besar yang ditandai dengan suksesi satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, dalam menuturkan sejarah itu sering pula ditonjolkan karakter personal raja-raja dan kaisar-kaisarnya. Nah, dari dinasti yang lebih dahulu muncul juga seringkali digambarkan menjalankan kekuasaannya dengan baik, kemudian diteruskan oleh masa jaya selama waktu tertentu, lalu datanglah zaman kemunduran karena merosotnya moralitas para pemimpin bangsa yang berakibat pada kejatuhannya, lalu kemudian digantikan oleh dinasti berikutnya. Nah, tentu saja jatuh bangunnya sebuah dinasti ini tidak dapat disederhanakan menjadi soal moralitas para pemimpinnya belaka. Jadi ini juga dari sudut pandang lain juga bisa dilihat ternyata ada juga perubahan sosial dan ekonomi serta agresi dari luar yang juga turut memunculkan atau meruntuhkan sebuah dinasti. Nah, dari era zaman klasik imperial dan zaman modern ini penting sekali dikemukakan karena ini memberikan sumbangan pemahaman bagi kemajuan Cina yang sekarang ini kita lihat ya. Memang terjadi perdebatan di mana apakah kemajuan Cina ini dipengaruhi oleh sejarah peradabannya di Cina klasik, atau justru kemajuan Cina ini merupakan hasil reformasi Deng Xiaoping ketika tahun 78. Tapi makin kesini banyak pendapat yang lebih yakin bahwa ternyata keberhasilan Cina modern ini sesungguhnya berasal dari sejarahnya gitu, berasal dari sejarah peradabannya. Maka sangat penting kita mengetahui bagaimana perjalanan panjang ini, bagaimana sejarah Cina zaman klasik dan imperial sebelum kita tahu zaman modernnya Tiongkok. Nah, kemudian di zaman klasik ini dikenal ada zaman 3 raja dan 5 kaisar. Nah, ini sebenarnya legenda ya. Legenda yang melatar belakangi kemunculan Kaisar Yu yang menggambarkan asas meritokrasi dalam peradaban Cina kuno. Nah, kemunculan pemimpin pada mulanya tidak didasarkan pada kebangsawanan sebagaimana kemudian terjadi di era imperial gitu. Jadi bukan dinasti ya. Masih kepemimpinannya itu teruji di lapangan dan diakui oleh masyarakat. Jadi raja-raja dan kaisar-kaisar itu tidak langsung digantikan oleh keturunannya seperti halnya dinasti, melainkan mewariskannya kepada orang yang betul-betul berkemampuan tinggi. Nah, jadi zaman 3 raja dan 5 kaisar itu seperti itu. Pemimpinnya itu memang yang terpilih, yang memang punya kemampuan dan kapabilitas dalam memimpin. Nah, kemudian masuk ke dinasti Xia, di mana disinilah cikal bakal semua dinasti dalam sejarah Cina yang akan berlangsung sepanjang 4000 tahun berikutnya. Nah, dinasti Xia ini diperkirakan memerintah Cina sekitar 500 tahun yang diisi dengan banyaknya peperangan melawan agresi dari luar dan perebutan kekuasaan di dalam. Jadi sebelumnya
ketika Kaisar Yu mau menyerahkan kekuasaannya kepada Boyi yang dianggap sebagai orang yang berkemampuan memimpin, namun putranya yang bernama Qi berhasil membunuh Boyi dan kemudian naik tahta. Nah, ini yang akhirnya mulailah sistem dinasti ini. Jadi setiap ada kaisar, maka dia akan mewariskan kepada keturunannya. Nah, kemudian di dinasti Xia tadi ya, penuh dengan peperangan melawan agresi dari luar dan perebutan kekuasaan dari dalam. Nah, masuk ke dinasti Shang ya. Di dinasti Shang ini tadinya bawahan dinasti Xia, tapi kemudian berhasil menumbangkan kaisar terakhir dinasti Xia yang korup ya. Kemudian dinasti Shang bangkit dan berkuasa. Nah, di masa kepemimpinannya ini, Cina, Tiongkok mengalami kemajuan yang pesat ya. Jadi di masa itu sudah ada tradisi tulis dan kemajuan lainnya juga ada pertanian dan peternakan. Nah, kemudian di era dinasti Shang ini juga ketika runtuh ini sangat khas sekali dengan Konfusianis ya. Runtuhnya ini disebabkan oleh masalah klasik bahwa kaisar yang datang belakangan tidak menghormati dan memelihara kebijakan kaisar terdahulu, sehingga kaisar terakhir dinasti Shang ini yakni digambarkan sebagai raja yang lalim dan korup ya. Jadi ini menjadikan dinasti Shang mundur dan akhirnya digantikan oleh dinasti Zhou. Nah, dinasti Zhou ini merupakan dinasti terlama yang berkuasa di Cina ya. Diperkirakan dinasti ini berkuasa 8 abad lebih dengan seluruhnya ada 37 kaisar. Nah, satu sumbangan penting di dinasti ini adalah diperkenalkannya konsep mandat langit. Nah, mandat langit ini sebagai legitimasi kekuasaan dan keabsahan penguasa. Jadi setiap raja harus mendapatkan kekuasaannya dari dewa tertinggi ya. Jadi konsep mandat langit ini jadi tradisi politik dalam semua dinasti selanjutnya. Jadi bila mandat langit hilang, maka rakyat berhak menggulingkan raja. Nah, tanda-tanda hilangnya mandat langit ini biasanya kerap terjadi bencana alam, kelaparan, kekacauan, serta semakin tidak pedulinya istana atau kaisar terhadap kehidupan rakyatnya. Maka itu bisa dicabut tuh kekuasaan kaisarnya. Mandat langitnya ternyata artinya hilang. Nah, kemudian menjelang akhir dinasti Zhou ini terbagi dua menjadi dinasti Zhou Barat dan dinasti Zhou Timur. Ini karena ada bagi-bagi kekuasaan kepada para bangsawan yang juga merupakan kerabat istana, maka dibagi dua jadi Zhou Barat, Zhou Timur. Nah, di dinasti Zhou Barat ini pertikaian antar negara ini makin hari makin sengit ya. Masing-masing ingin merebut hegemoni, akhirnya melemahkan pemerintahan pusat dinasti Zhou. Nah, kemudian ini juga awal berdirinya dinasti Zhou ini. Jadi terdiri dari 1773 negara. Nah, satu sama lain dari ribuan negara ini saling curiga, saling agresi, dan saling invasi. Nah, jumlah ini kemudian menyusut akibat berbagai penaklukan. Jadi ini penuh dengan persaingan antar negara, peperangan antar negara ya. Kemudian di dinasti Zhou Timur ketegangan juga semakin menjadi-jadi di Zhou Timur. Nah, walaupun di Zhou Timur ini penuh dengan konflik, perang, dan agresi, tapi justru pada zaman Zhou Timur ini berkembang pesat aliran filsafat, pemikiran sosial, dan inovasi politik di Cina. Itulah sebabnya masa dinasti Zhou Timur sering juga disebut sebagai era formatif filsafat Cina. Nah, sebutan lainnya yaitu era musim semi dan gugur ya, mengacu kepada karya sastra sejarah yang judulnya era musim semi dan gugur. Nah, akibat tadi konflik, persaingan hegemoni, ratusan negara ini bermunculan
ya kan. Bahkan ada beberapa negara hanya seluas satu desa. Nah, dengan penguasanya itu memegang kekuasaan mutlak sambil menggunakan gelar kehormatan yang muluk bagi dirinya. Jadi penuh persaingan, perebutan hegemoni, bermunculan ratusan negara. Tapi di era yang sama, pemikiran dan filsafat Tiongkok bermekaran, sehingga sering digambarkan juga 100 aliran pemikiran filsafat Tiongkok. Nah, disinilah beberapa gerakan pemikiran berpengaruh besar seperti Konfusianisme, Taoisme, legalisme, dan Mohisme. Pada masa ini muncul filsuf-filsuf utama Tiongkok seperti Konfusius, Lao Tzu, dan Menzi. Nah, para filsuf ini dipekerjakan oleh raja-raja di atas sebagai penasihat mereka. Jadi filsuf-filsuf ini dipekerjakan raja-raja sebagai penasehat mereka. Nah, jadi kita bisa tahu ya bagaimana pengaruh Konfusius ya, yaitu ada Konfusianisme yang sangat berpengaruh sekali dalam perkembangan di Tiongkok. Nah, di era ini juga ada tokoh Sun Tzu yang kita tahu dia punya menulis buku seni berperang, The Art of War, yang justru sampai sekarang buku ini masih dibaca ya. Nah, akhirnya pada masa akhir dinasti Zhou ini ada perang antar negara, menggambarkan bagaimana negara-negara tersebut saling berperang sesamanya hingga terjadinya penyatuan seluruh negeri ini oleh kekuatan militer kerajaan Qin ya. Jadi akhirnya ketika tadi negara-negara berperang saling berebut hegemoni, maka ini muncullah kerajaan Qin sebagai pemenangnya, yang akhirnya dia bisa menyatukan seluruh negeri Tiongkok oleh kekuatan militernya ya. Masuk ke zaman imperial, masuk ke dinasti Qin. Nah, cikal bakal dinasti Qin ini tadi berawal dari negara bagian Qin, sebuah kerajaan di bawahan dinasti Zhou ya. Nah, asal muasal nama China ini juga berasal dari nama dinasti ini, Qin ya. Nah, peranannya ini mempersatukan seluruh wilayah Cina. Dia walaupun berkuasanya sebentar, hanya 15 tahun, tapi dinasti ini diakui sebagai peletak dasar-dasar kekaisaran yang kemudian berlanjut hingga ke masa 2000 tahun berikutnya. Nah, di zaman dinasti inilah diakui bersatunya seluruh suku bangsa Tiongkok yang sebelumnya sangat beragam menjadi suatu entitas kebangsaan yang tunggal dan bersatu. Nah, tembok besar ini juga diteruskan pembangunannya oleh dinasti ini yang sebenarnya sudah dimulai waktu dinasti Zhou dan kemudian baru rampung dan menjadi bentuknya sebenarnya pada zaman dinasti Ming ya. Nah, akhirnya dinasti Qin ini runtuh juga disebabkan oleh kekuatan militernya yang semakin lemah, yaitu si Huangdi ya. Dia terus melakukan penaklukan demi penaklukan sampai ke negeri yang jauh. Dia memang berhasil memperluas kekaisarannya, namun pada saat yang sama kekuatan militernya semakin menurun karena harus menguasai daerah yang amat luas serta terus menumpas perlawanan yang tidak pernah selesai. Maka jadi semakin melemah dinasti Qin, pemberontakan juga terus muncul, maka akhirnya berganti menjadi dinasti Han, kekuasaan masuk ke dinasti Han. Nah, sejarawan ini membagi era ini menjadi dinasti Han Barat dan dinasti Han Timur. Jadi terbagi duanya era dinasti ini karena terjadinya pemberontakan ya. Pemberontakan oleh seorang menteri bernama Wang Mang yang mendirikan dinasti Qin. Nah, cuman kekuasaannya cuman sebentar. Nah, kemudian di tradisi dinasti Han ini meneruskan tradisi dinasti Qin, yaitu dengan melakukan ekspansi militer besar-besaran dalam menghadapi musuh, tapi ia mengedepankan diplomasi, tidak seperti dinasti Qin yang lewat berperang, tapi dia lewat diplomasi kalau dinasti Han.
ya. Kemudian sistem hukum dinasti Qin dihapuskan, sistem legalisme diganti dengan Konfusianisme. Kemudian pemerintah juga yang berhasil ini tidak ditentukan. Dia menganggapnya bahwa pemerintahan ini kalau mau berhasil tidak ditentukan oleh kekuatan paksa, melainkan oleh kepedulian pemerintah yang tulus kepada rakyatnya. Maka di masa ini ajaran Konfusius berkembang, ya. Nah, kemudian dikukuhkanlah Konfusianisme ini sebagai dasar negara dan falsafah pemerintahan. Nah, ini berarti di era dinasti Han, ya. Diberlakukan sistem rekrutmen pegawai kerajaan berdasarkan ujian negara yang ketat dan berjenjang dari daerah hingga ke pusat. Nah, sebuah sistem seleksi pejabat ini bertahan hingga 2000 tahun kemudian. Jadi Konfusianisme sudah menjadi dasar negara dan falsafah pemerintahan sejak dinasti Han. Nah, sebagian besar materi ujian pejabat tadi adalah pengetahuan tentang Konfusius. Nah, jadi untuk mendukung hal ini, kerajaan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan Konfusianisme serta merekrut para cendekiawan menjadi tenaga pengajarnya. Nah, popularitas dinasti Han dalam sejarah Cina ini antara lain juga ada beberapa penemuan yang penting, yaitu penemuan kertas. Yang ini mendorong kemajuan dalam dunia tulis menulis. Kemudian di masa dinasti Han juga dirintis jalur sutra, ya, yang membuka hubungan antara Tiongkok dan dunia barat. Jadi saat itu kaisarnya Hanudi melakukan ekspedisi guna menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, ekspedisi ini membuka jalur perdagangan antara timur dan barat, sehingga jalan raya sepanjang jalur sutra ini menjadi ramai. Ya, ibu kota dinasti Han juga dipenuhi oleh para saudagar barat beserta barang-barang dagangan mereka. Nah, produk utama Tiongkok sendiri diantaranya kain sutra, porselen, batu mulia. Ini menjadi dagangan mahal yang diperjualbelikan di negeri-negeri sepanjang jalur sutra itu hingga ke Roma. Nah, prestasi lain juga ada penemuan seismograf, menemukan pompa hidrolik, ya. Jadi maka era dinasti Han ini tercatat merupakan salah satu masa keemasan peradaban Tiongkok selain dinasti Tang, Song, dan Ming nanti. Nah, di akhir dinasti Han ini seperti biasa kaisar-kaisarnya lemah memerintah gitu. Kaisar-kaisarnya Tiongkok dipimpin oleh kaisar-kaisar lemah yang memerintah dengan singkat. Jadi terjadi pemberontakan di daerah-daerah, ya. Ketika terjadi pemberontakan daerah, maka jadi muncul ketiga kerajaan. Zaman tiga kerajaan, ya. Era yang penuh dengan peperangan untuk merebut hegemoni. Tapi tidak ada satupun dari ketiga negara ini yang berhasil mempersatukan kembali Cina. Itu kerajaan Wei, Shu, dan Wu, ya. Nah, zaman tiga negara ini kemudian dan 6 dinasti, ya. Jadi pasca keruntuhan dinasti Han ini para sejarawan menganggap bahwa salah satu masa yang paling rumit. Karena di masa ini Tiongkok penuh dengan peperangan, bukan hanya antar kerajaan tapi juga invasi kaum barbar dari luar Cina. Jadi selama lebih dari 350 tahun sesudah dinasti Han juga merupakan masa paling panjang keterpecahan Tiongkok sebelum bersatu kembali di bawah dinasti Shu dan Tang, ya. Jadi masa ini juga kerap dipandang sebagai masa bersemai dan berseminya pemikiran-pemikiran baru, agama, bahkan sistem pemerintahan baru yang kemudian menjadi dasar bagi berkembangnya budaya baru dan masyarakat persatuan Tiongkok di bawah dinasti Shu dan Tang di kemudian hari. Jadi gini ya, jadi meskipun banyak masa-masa perang, ya, perpecahan, konflik, namun di sisi lain justru
pemikiran-pemikiran baru itu berkembang gitu, filsafat berkembang di Tiongkok ya. Nah, kemudian kerajaan Shu ini, kerajaan Shu, Wu, dan ketiga kerajaan ini mendominasi percaturan kekuasaan di Tiongkok. Nah, ada 6 dinasti juga yang dicatat para sejarawan, sehingga era sesudah zaman 3 kerajaan disebut juga zaman 6 dinasti ya. Ada dinasti Jin Timur, Jin Barat, Liu Song, dinasti Qi, dan dinasti Liang ya. Nah, kemudian kita masuk ke dinasti Shu ya. Dinasti Shu ini berkuasa singkat, hanya 29 tahun, namun peranannya itu mempersatukan kembali seluruh Tiongkok dan memberi fondasi sosial, politik, dan ekonomi yang bagus bagi dinasti Tang kemudian. Yang ntar dinasti Tang ini dikenal sebagai dinasti paling berjaya dalam seluruh sejarah Tiongkok ya. Nah, di dinasti Shu ini ada pembangunan kanal besar menghubungkan Tiongkok Utara dan Selatan. Ini terusan sepanjang 1776 km menghubungkan Beijing Utara dan Hangzhou di selatan. Ini dibangun 1200 tahun sebelum terusan Suez. Coba, hebat kan? Merupakan mahakarya yang membanggakan bangsa Tiongkok hingga sekarang. Sama seperti tembok besar Tiongkok ya. Jadi kanal ini membuat mobilitas penduduk dan barang lancar mengalir, sehingga persatuan Tiongkok pun akhirnya lebih kuat lagi. Nah, pada masa dinasti Shu ini juga pembangunan tembok besar di sepanjang perbatasan utara Tiongkok juga dilanjutkan. Kemudian di dinasti Shu ini juga semakin besar nih pengaruh Tiongkok di Asia Tengah gitu. Nah, kemudian masuk ke dinasti Tang. Di dinasti Tang ini merupakan zaman keemasan Cina, di mana di awal pemerintahannya Kaisar Li Yuan ini berjuang untuk mempersatukan Cina dengan menegakkan perdamaian, keamanan, serta ketertiban umum. Nah, upaya berhasil membuat Tiongkok mengalami stabilitas politik sepanjang sisa dinasti, dan akhirnya berhasil juga memperluas kekuasaan Imperium Tiongkok. Nah, kejayaan dinasti ini didukung oleh sistem militer yang kuat ya. Akhirnya dinasti Tang ini juga menaklukkan wilayah timur Kekaisaran Turki, mengambil alih Teluk Basin, menekan Tibet, kemudian berhasil mempengaruhi politik internal India juga. Jadi dinasti Tang ini kemudian memperluas Tiongkok hingga melampaui Tajikistan modern. Di wilayah barat Kekaisaran Turki juga tunduk kepada dinasti Tang dan Uighur. Nah, Korea yang sebelumnya berusaha bangkit menyerah dan tunduk kepada terus dia menyerah dan tunduk kepada Tiongkok ya. Nah, di era ini jalur sutra sangat ramai dengan arus perdagangan. Jadi perekonomian dinasti Tang ini dianggap sebagai yang paling berjaya dalam seluruh sejarah Tiongkok. Nah, di era dinasti Tang ini juga kita bisa lihat ada akar dari kebijakan-kebijakan yang dipakai oleh rezim komunis ya. Jadi di dinasti Tang itu memberlakukan sistem pembagian tanah secara merata yang sebelumnya telah diperkenalkan semasa kerajaan Wei Utara. Jadi pembagian tanah ini dimaksudkan untuk menjamin pemasukan pajak bagi negara, sekaligus mengurangi terpusatnya pemilikan tanah di tangan tuan-tuan tanah. Ya, jadi karena keberhasilan ekonomi ini serta stabilnya politik, maka era dinasti Tang sering disebut sebagai zaman kemakmuran dan keemasan. Ya. Nah, kemudian zaman 5 dinasti dan 10 kerajaan ini karena ada keruntuhannya dinasti Tang ini diikuti oleh
70 tahun masa yang penuh kekacauan dan perpecahan, maka tadi Tiongkok terbagi menjadi beberapa kerajaan yang berkuasa secara singkat ya. Lagi-lagi terpecah-pecah lagi menjadi beberapa kerajaan dan dinasti ya. Pasca dinasti Tang ini nggak banyak hal yang menonjol ya, kecuali peperangan antar kerajaan, dan dengan bangsa barbar perekonomian juga stagnan bahkan merosot. Perubahan besar baru terjadi ketika masa dinasti Zhou kedua ya. Zhou kedua. Nah, kemudian ada dinasti Song ya. Dinasti Song ini menurut para sejarawan tradisional Tiongkok merupakan dinasti yang menghasilkan kaisar-kaisar berpikiran maju. Jadi Tiongkok mengalami kemajuan pesat walaupun harus kehilangan sebagian wilayahnya di utara. Jadi salah satu faktor pendorong kemajuan itu adalah adanya penghargaan yang tinggi kepada intelektualitas. Jika dinasti-dinasti sebelumnya sangat pro kaum militer untuk jabatan-jabatan tinggi, maka di dinasti Song ini memberi tempat yang luas kepada para cendekiawan dan filsuf. Jadi di zaman dinasti Song ini terjadi peralihan pemerintahan dari yang pro militer menjadi pro sipil ya. Jadi di zaman dinasti Song ini Tiongkok mengalami kemakmurannya di masa Kaisar Cao Yuzu, tapi ditandai juga dengan kesenjangan nih antara kaum miskin dan bangsawan. Nah, pada saat yang sama kemudian muncul nih kebangkitan bangsa Mongol di bawah Genghis Khan. Nah, dia mengajak beraliansi untuk menaklukkan kerajaan Jin ya, kerajaan Jin. Nah, ternyata Mongol nggak hanya mengincar Tiongkok saja, mengincar kerajaan Jin saja, tapi juga mengincar Tiongkok dengan terlebih dahulu mengincar negeri-negeri di sekitarnya. Jadi Genghis Khan ini berhasil menaklukkan Tiongkok, merebut benteng pertahanan utama dinasti Song. Ini tadi ada kerajaan Liao ya, dinasti Liao, Xia Barat, terusnya Jin. Nah, ini juga akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Nah, setelah ditaklukkan oleh bangsa Mongol, maka didirikanlah dinasti Yuan. Ya, jadi dinasti Yuan ini dirintis oleh Genghis Khan. Nah, dia itu penakluk dunia karena dia sudah melakukan ekspansi militernya ke berbagai penjuru dunia hingga ke Asia Barat, Timur Tengah, dan Eropa. Nah, kalau di di Tiongkok ini, kebangkitan bangsa Mongol ini di bawah Genghis Khan ini dinilai sebagai, menurut Genghis Khan, dinilai sebagai kesempatan berharga nih untuk menjalin aliansi, menaklukkan kerajaan Jin. Tapi ternyata penaklukan Jin ini justru menjadi ancaman bagi penaklukan selanjutnya ya. Inilah dinasti asing pertama yang ada di Tiongkok, didirikan oleh bangsa Mongol ya. Nah, hanya orang Mongol saja yang boleh menduduki posisi-posisi kunci di jajaran militer dan pemerintahan. Di bidang perdagangan juga dinasti Yuan lebih berpihak kepada bangsa-bangsa non-Tiongkok dan mendorong banyak pedagang dari Asia Tengah dan Timur Tengah. Jalur sutra ramai juga di era ini. Ribuan utusan dagang dari barat datang dan tinggal di Tiongkok. Kemudian banyak juga yang akhirnya tinggal di Tiongkok, membuka perwakilan tetap di Tiongkok. Nah, kemudian setelah dikuasai oleh Kublai Khan ya, orang Mongol juga dalam dinasti Yuan ini, bangsa asing di Tiongkok ini ternyata bukannya berusaha memongolkan Cina, melainkan dinasti itu sendiri yang mencinakan diri ya. Itu salah satunya adalah memakai nama Cina
yakni Yuan sebagai nama dinastinya. Jadi bukannya memongolkan Tiongkok, tapi mencinakan atau mentiongkokkan Mongol ya. Jadi semua penguasa asing itu mengadopsi budaya Konfusiannya dan sistem pemerintahan yang berbasis Konfusian. Jadi semua penakluk Tiongkok lambat laun menjadi Tiongkok akhirnya, jadi ketimbang sebaliknya. Nah, kemudian berakhirnya dinasti Yuan ini akibat konflik internal dan semakin merosotnya disiplin para pemimpin Mongol, sehingga menyebabkan kemunduran di dinasti Yuan. Pemberontakan juga semakin banyak dan banyak bermunculan anti-Mongol, pemberontakan anti-Mongol yang kemudian akhirnya menang ya, pemberontakan yang dipimpin oleh Zhu Yuanzhang dan mendirikan dinasti Ming ya. Tadi pendiri dinasti ini pemimpin pemberontakannya yang akhirnya berhasil mengusir bangsa Mongol kembali ke utara dan menghancurkan dinasti Yuan. Nah, di masa inilah transformasi Tiongkok menuju negara modern dimulai. Jadi sejumlah produk pertanian dari Amerika sudah mulai dikenal di Tiongkok ya. Nah, masuk ke dinasti Qing ya. Dinasti Qing ini dinasti terakhir dalam sejarah peradaban Cina. Dinasti ini dikenal sebagai dinasti Manchu karena ini merupakan salah satu dari dua dinasti asing yang menguasai Tiongkok. Tadi dinasti Yuan oleh bangsa Mongol. Nah, sekarang dinasti Qing oleh bangsa Manchu ya. Jadi dia bangsa atau suku bangsa yang bukan pribumi ya. Jadi dibilangnya asing. Nah, dalam seluruh sejarah Cina seperti tadi sudah dikemukakan, dinasti Qing ini juga ternyata lebih memilih mencinakan dirinya ketimbang memaksakan budaya mereka kepada Cina. Jadi akhirnya Manchu yang meleburkan diri ke dalam budaya Cina yang dijajahnya. Nah, di dalam dinasti Qing ini juga mereka melanjutkan cara-cara dinasti Ming dalam menerapkan Konfusianisme dalam ketatanegaraan. Bahkan lebih jauh, walaupun pada awalnya pembauran antara bangsa Han dan Manchu dilarang, ya, tapi akhirnya bangsa Manchu ini sudah membaur dan kehilangan banyak identitas mereka justru. Bahasa Manchu juga lama-kelamaan jadi digantikan hampir sepenuhnya dengan bahasa Mandarin, termasuk lingkungan keluarga kerajaan. Jadi bahasanya jadi bahasa Mandarin, bukan Manchu lagi. Nah, di era dinasti Qing ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting ya, peristiwa penting yang akhirnya menjadi awal mula titik balik kebangkitan Tiongkok dan melakukan namanya revolusi ya. Jadi di era dinasti Qing ini ada perang candu ya, perang candu yang menyebabkan akhirnya ketika kalah perang candu dengan Inggris menyebabkan Cina harus menyewakan Hong Kong kepada Inggris, juga kota-kota pelabuhan lain. Nah, kemudian di era ini juga Tiongkok ini semacam dikeroyok oleh bangsa-bangsa asing. Bukan hanya 1-2 bangsa asing yang menguasai Tiongkok, tapi banyak sekali bangsa asing. Ada Amerika Serikat, ada Perancis, ada Rusia yang juga menuntut hal yang sama, hak yang sama seperti halnya Inggris mendapatkan wilayah wilayah di Tiongkok gitu. Jadi ini menjadi abad penghinaan bagi Tiongkok karena banyaknya bangsa asing yang menguasai mereka ya. Nah, kemudian ditambah lagi adanya perang Jepang ya, perang dengan Jepang, dengan perang Cina dengan Jepang. Dan ketika kalah terhadap Jepang, maka kemudian ini juga menjadi salah satu
kemunculan banyaknya pemberontakan-pemberontakan di Tiongkok sendiri, di mana menganggap bahwa dinasti Qing ini tidak mampu menjaga Tiongkok dari kekuasaan imperialisme kekuasaannya Barat. Maka muncul gerakan-gerakan. Nah, gerakan-gerakan ini tadinya gerakan-gerakan anti Manchu, gerakan-gerakan yang menginginkan dinasti Qing ini untuk meninggalkan kekuasaannya. Nah, karena dinasti Qing ini menyadari kehadiran gerakan ini, itu gerakan Boxer yang namanya, maka penguasa dinasti Qing ini akhirnya mengalihkannya dari gerakan anti Manchu menjadi gerakan anti asing, ya. Nah, maka kelompok-kelompok ini pun mengadakan serangan sporadis terhadap orang-orang Barat. Nah, karena pengukuhan itu tak kunjung berhenti, maka 8 negara Jerman, Prancis, Rusia, Inggris, AS, Australia, Italia, dan Jepang mengirimkan tentaranya ke Beijing. Nah, pasukan ini kemudian berhasil menaklukkan Beijing. Nah, inilah yang Cina lagi-lagi kalah, ya. Cina lagi-lagi merasa dikalahkan. Nah, kekalahan beruntun yang diderita dinasti Qing ini tak ayal membuat rakyat semakin sengsara. Nah, kaisar terakhir tidak cakap memerintah, mengakibatkan sentimen anti Manchu mencapai puncaknya. Jadi selain itu, pengaruh Barat yang makin luas, berikut ide-ide tentang demokrasi mulai diserap masyarakat, akhirnya mendorong maraknya gerakan-gerakan yang menyuarakan pembaruan. Nah, gerakan-gerakan ini dimotori oleh Sun Yat-sen, seorang tokoh berpendidikan Barat. Nah, dengan demikian kemudian terjadilah yang namanya revolusi, masuk ke zaman modern. Yang pertama, revolusi nasionalis, di mana runtuhnya kekaisaran, runtuhnya dinasti menjadi republik. Jadi pemerintahan Cina kemudian menjadi republik. Nah, setelah itu revolusi kedua, di mana runtuhnya Republik Cina, di mana itu nasionalis, menjadi negara komunis, yaitu berdirinya Republik Rakyat Tiongkok tahun 1949 hingga kini. Nah, yang nasionalisnya ke Taiwan, melarikan diri ke Taiwan, Chiang Kai-shek, maka ada dua nih, ada Republik Rakyat Tiongkok, ada Taiwan. Nah, ini bagaimana keberlanjutannya di era zaman modern, seperti apa Cina atau Tiongkok di bawah rejim komunis, itu akan saya jelaskan di video berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.